Halo Sobat Arsi, selamat datang kembali di channel kami. Pernah nggak sih kalian ngerasa meskipun AC terus menyala di dalam rumah tersebut terasa pengap atau mungkin tidak ada sirkulasi sama sekali? Di iklim tropis seperti kita, masalah rumah panas itu sebenarnya bukan cuma soal cuaca di luar yang terik. Masalah utamanya seringkali pada ada kesalahan desain saat tahap pembangunan. Banyak yang fokus ke estetikanya saja, tapi lupa gimana caranya bikin bangunan itu bernapas. Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas solusi rumah tropis. Kita akan bagikan trik arsitektur supaya rumah kalian tetap adem dan sejuk secara alami. Jadi, buat kalian yang ingin bangun rumah, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Sebelum kita masuk ke solusi, kita harus paham dulu dari mana panas itu berasal. Panas di dalam rumah itu 50% berasal dari radiasi atap, sisanya masuk lewat dinding serta jendela. Masalah jadi makin parah kalau rumah kalian nggak punya jalur keluar untuk udara panas tadi. Banyak orang berkata bahwa banyak jendela pasti bikin rumah menjadi adem. Padahal tidak seperti itu. Jika banyak jendela tapi posisinya salah, yang ada rumah kalian akan seperti rumah kaca yang menyimpan panas. Nah, kita harus tahu bagaimana strategi peletakan bukaan itu yang benar. Trik pertama yang wajib ada di rumah tropis adalah cross ventilation atau ventilasi silang. Prinsipnya sederhana, rumah harus punya pintu masuk dan pintu keluar. Jangan biarkan udara masuk dari satu jendela lalu terperangkap di pojok ruangan. Caranya gimana? Kalian harus punya minimal 2 bukaan yang berposisi berbeda. Idealnya saling berhadapan atau diagonal. Tujuannya supaya rumah kalian memiliki tekanan udara yang seimbang. Jadi, udara segar masuk dan udara panas kedorong keluar. Hal ini adalah cara yang paling efektif supaya rumah kalian terasa sejuk meskipun tanpa bantuan mesin. Gimana kalau lahan kita mepet tetangga dan nggak bisa bikin jendela di samping? Nah, disinilah fungsi roster atau secondary skin berperan. Di RC Kria, kita sering gunain roster sebagai fasad. Fungsinya ganda, sebagai jalur udara, tapi privasi kalian di dalam rumah tetap aman. Pernah dengar istilah efek cerobong? Udara panas itu sifatnya lebih ringan dari udara dingin. Jadi, dia bakal selalu bergerak naik ke atas. Kalau plafon rumah kalian rendah, udara panas tadi bakal ngumpul tepat di atas kepala kalian. Itulah yang bikin gerah. Solusinya adalah membuat plafon yang tinggi atau high ceiling, minimal 3 meter atau 3,5 meter. Lebih bagus lagi kalau kalian memiliki void di area tengah rumah. Void ini fungsinya seperti cerobong asap. Udara dari lantai bawah akan naik ke lantai atas dan dibuang lewat ventilasi di bagian paling atas bangunan. Selain desain, material juga punya pengaruh besar. Untuk atap, sangat disarankan pakai lapisan aluminium foil di bawah genteng. Ini sangat ampuh untuk memantulkan radiasi matahari sampai 90%. Jangan lupa juga soal pemilihan warna cat. Warna terang lebih banyak memantulkan panas dibandingkan dengan warna gelap. Di bagian fasad, kita bisa menambahkan beberapa material seperti batu alam atau kayu. Di RC Kria, kita sering merekomendasikan memakai material conwood dan batu andesit. Material ini selain membuat tampilan rumah semakin mewah, juga membantu meredam suhu panas yang masuk ke dalam dinding utama. Jadi, kesimpulannya Sobat RC, rumah yang nyaman itu bukan cuma soal luasnya, tapi soal seberapa baik rumah itu beradaptasi dengan lingkungannya. Dengan teknik arsitektur yang benar, rumah tropis bisa jadi tempat paling adem tanpa harus bikin tagihan listrik membengkak. Kalau kalian ngerasa rumah kalian sekarang ini masih panas dan lagi rencana ingin bangun rumah atau renovasi rumah impian yang sejuk, kalian bisa konsultasi langsung dengan tim RC Kria melalui kontak yang ada di deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan seputar desain arsitektur lainnya. Sampai jumpa!